Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum Ibu memberikan pelajaran, marilah kita mulai berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjutkan dengan materi pembelajaran kita tentang semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, yang akan dibahas melalui video pembelajaran berikut. Silakan kalian saksikan. Baiklah, kita akan mulai dengan materi semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau di minggu lalu kita sudah membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila-nya, sekarang kita membahas semangat dan komitmennya. Oke, kita ke poin yang pertama, yaitu nilai semangat pendiri negara. Kemerdekaan Indonesia selalu diperingati dengan pelaksanaan upacara bendera. Benar? Melalui pelaksanaan upacara bendera, kalian diharapkan tidak melupakan perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan. Nilai semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara diwujudkan dalam bentuk yang pertama, patriotisme. Apa itu patriotisme? Patriotisme merupakan sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Semangat merebut kemerdekaan sering disebut dengan jiwa dan semangat 45. Apa itu jiwa dan semangat 45? Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pro patria dan primus patrialis. Artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan. Yang ketiga, jiwa toleran dan tenggang rasa antar agama. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab. Yang kelima, jiwa satria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Sudahkah kamu menerapkan jiwa patriotisme dalam kehidupan sehari-hari? Oke, nanti kita akan bahas di selanjutnya. Kemudian poin kedua yaitu persatuan dan semangat kebangsaan. Semangat persatuan dalam proses perumusan dasar negara ditunjukkan dengan keikhlasan para pendiri negara merelakan rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam dalam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada di sila pertama ya. Kemudian lantas apa semangat kebangsaan itu? Semangat kebangsaan merupakan semangat yang tumbuh dalam diri warga negara Indonesia untuk mencapai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Kemudian poin selanjutnya yaitu nasionalisme. Nasionalisme yaitu kecintaan terhadap tanah air atas persamaan sejarah. Nasionalisme dapat dijadikan alat pemersatu bangsa demi merebut kemerdekaan dari cengkraman penjajah. Ada 3 hal yang hendak kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Ketiga hal tersebut antara lain, yang pertama, mengembangkan kesamaan di antara suku-suku bangsa yang tinggal di Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Oke, poin keempat, musyawarah. Tentu tidak asing buat kalian mendengar kata musyawarah ya nak ya, karena musyawarah merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Apa itu musyawarah? Musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan untuk menyelesaikan masalah. Oke, poin selanjutnya yaitu toleransi.
Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam banyak suku, bangsa, agama, ras, etnik, dan golongan, serta budaya. Maka keberagaman dapat memicu terjadinya konflik dan disintegrasi bangsa. Akan tetapi, keberagaman akan menjadi kekuatan bagi suatu negara apabila dilandasi dengan sikap toleransi. Jadi, toleransi itu apa? Toleransi merupakan sikap saling menghormati dan menghargai di tengah keberagaman. Oke, yang terakhir yaitu pantang menyerah. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah demi menjadi negara merdeka merupakan wujud sikap pantang menyerah. Mereka melakukan perjuangan secara fisik maupun non-fisik. Perjuangan secara fisik apa? Melakukan dengan melawan penjajah secara langsung. Kemudian perjuangan non-fisik ditunjukkan dengan komitmen mempersiapkan kemerdekaan. Salah satunya dibentuknya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, kita ke poin kedua, yaitu komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan dan nasionalisme yang dapat diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian poin kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu bersemangat dan berjuang. Para pendiri negara bersemangat dan memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sehingga Indonesia mampu merdeka dengan dasar negara yang kuat, yaitu Pancasila. Kemudian yang ketiga, selalu yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dan mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang terakhir, melakukan pengorbanan pribadi. Bagaimana caranya? Caranya menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke, sekarang lanjut ke poin selanjutnya, yaitu menerapkan semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Kenapa Ibu taruh gambar Pancasila, Garuda Pancasila? Ini sudah mewakili semua materi yang akan kita bahas di poin ketiga ini, yaitu berhubungan dengan sila-sila yang ada di burung Garuda ini. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sampai sini. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih.